Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 02 R01 dengan Bapak Yohadi LPDI, di mana di SD 02 ini saya bertugas. Assalamualaikum Bapak Cek. Waalaikumsalam. Sehat. Baik Pak, saya dari CGP Angkatan 11 ini ada tugas Pak pada modul 3.1, di mana saya mewawancarai tentang pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama di instansi yang Bapak pimpin pada saat ini. Silakan. Baik Pak, pertanyaan yang pertama, selama Bapak memimpin di SD Negeri 02 R01 ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Setiap lembaga pendidikan itu atau lembaga yang lainnya pasti memiliki berbagai macam persoalan yang terjadi di lembaga tersebut. Cara mengidentifikasi persoalan yang terjadi itu yang pertama mengamati permasalahan-permasalahan yang terjadi. Yang kedua, mengumpulkan data secara faktual. Kemudian yang ketiga, kita mendesain bagaimana menentukan itu yang mengacu kepada atau berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak lembaga, terutama sekolah. Begitu ya Pak ya, tentunya di dalam mengambil kebijakan itu kita mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Persoalan-persoalan terjadi setelah identifikasi masalah itu bisa kita contohkan. Karena persoalan-persoalan di sekolah ini, satu di antaranya baru-baru ini ada melalui P3K guru yang sudah masuk ke sekolah ini, guru agama misalnya, dan itu sudah dua. Sekolah ini bisa menampung 2 orang kepala sekolah guru baik. Sementara masuk lagi 1 guru agama. Ini bisa melibatkan berbagai macam finansial untuk memenuhi. Tetapi untuk mengambil keputusan itu sendiri, saya sebagai pimpinan yang itu di sini ada mengacu kepada peraturan, baik peraturan Permendiknas, peraturan pemerintah, kemudian peraturan yang ada di sekolah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, diskusi melalui forum-forum rapat, kemudian bentuk rapat kita sudah guru senior yang memiliki potensi bisa membantu dalam mengambil keputusan tersebut. 2 hal itu yang pertama adalah sesuai dengan peraturan yang ada dari pemerintah maupun sekolah. Yang kedua adalah diskusi melalui rapat sekolah. Intinya sebelum mengambil keputusan itu, kepala sekolah berdiskusi dulu, kemudian mengaju kepada peraturan yang ada. Nah Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang bisa Bapak lakukan selama ini Berkaitan dengan kasus yang ada itu. Sebenarnya bukan kasus, tapi ada hal-hal persoalan yang sangat intensif sebenarnya, sangat perlu dirapatkan, diurus dan diambil keputusannya secara bijak. Terlebih dahulu, setelah tahu kasusnya, kita diskusi dulu dengan stakeholder yang ada, terutama di Kabupaten Bukit, Kodim, dan dinas dan sebagainya. Kemudian kalau di sekolah ada komite, ada rapat guru, dan
beberapa orang yang bisa diambil pembicaraannya dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi faktor langkah-langkah yang diambil seperti itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita temu ini kita diskusi besar, kita rapat, kita melalui rapat rutin atau rapat yang bersifat instan. Karena untuk mengatasi persoalan itu sendiri, ada yang rapat sebulanan, 3 bulanan, ada yang 6 bulanan. Tetapi kalau hal seperti ini, kita rapat adalah instan. Jadi kita rapat secara mendadak. Terus membahas detail. Jadi langkah-langkahnya yang pertama tadi berdiskusi dengan stakeholder yang terkait ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja nih yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lembah Etika ini Pak? Pertama sesuai dengan peraturan tadi, itu yang efektif, mengacu kepada peraturan yang sudah ada. Dan kita kalau memang dalam peraturan itu ada item-item yang bisa diambil, yang bisa mendukung kebijakan seorang pimpinan di lembaga pendidikan di sekolah, kita ambil. Kalau tidak, kita tetap mengacu kepada peraturan yang ada. Yang kedua, supaya efektif, kita kumpulkan bagaimanapun persoalan-persoalan itu tidak terlepas dari adanya tim, adanya majelis untuk menyelesaikan persoalan itu. Dan tidak bisa seorang kepala sekolah itu mengambil keputusan secara diktator, tapi kita harus bersistem demokrasi. Itu yang sangat efektif. Jadi yang efektif itu menurut Bapak melalui mengacu pada peraturan yang ada, kemudian melalui diskusi dengan tim ya Pak ya. Jadi keputusan itu tidak bisa diambil sendiri oleh sekolah-sekolah. Baik Pak, kemudian apakah Bapak memiliki maksudnya begini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lembah Etika ini? Yang namanya kasus pasti ada tantangan. Yang sangat berat itu ketika diputuskan apakah yang bersangkutan itu menerima atau tidak. Tetapi apabila sudah secara demokratis, tentu secara demokratis itu mengikuti suara yang terbanyak. Kita ambil itu untuk beberapa waktu, kemudian nanti kita adakan evaluasi kembali, baru kita adakan refleksi. Jadi itu tantangan hal-hal yang sangat berat. Tetapi apabila dalam perjalanan keputusan itu dilaksanakan dapat kendala, kita bisa kembali berdiskusi. Ini tidak terlalu kakulah kita dalam mengambil sebuah keputusan tadi. Yang jelas di antara persoalan-persoalan dihadapi oleh person atau yang kasus-kasus sebelumnya di Lembah Etika ini, kita harus terlebih dahulu berdiskusi, kemudian selalu dengan pembicara-pembicara yang ekstensif. Jadi tantangannya Pak mungkin ada dari pihak mungkin yang kurang sempurna, tapi karena sudah melalui diskusi maka keputusan itu harus diterima. Nah selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lembah Etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, ataupun bentuk prosedur apa yang Bapak jalankan? Persoalan itu pun kasus-kasus yang terjadi itu bisa secara instan, bisa melalui prosedur penjadwalan atau perencanaan. Tetapi kita lihat kasusnya. Kalau kasus di saat itu harus diselesaikan pada saat itu, maka kita lakukan secara instan. Tapi bukan hanya mengurus ketika itu saja. Kita dudukkan di dalam majelis, kerapatkan. Itu yang sangat utama. Tetapi apabila persoalan itu, kasus itu bisa dijadwalkan dalam beberapa waktu, nanti kita buat prosedurnya.
jadwal-jadwalnya sehingga menjelang jadwal itu dilaksanakan mungkin ada solusi-solusi yang perlu diselesaikan, sehingga pas pertemuan itu sendiri tidak memberikan ada seperti soal yang sebelumnya tadi ada tantangannya bagaimana gitu. Oke, terima kasih. Jadi Bapak membuat jadwal itu tergantung permasalahannya. Kalau seandainya permasalahan itu ringan, saya selesaikan langsung. Tapi kalau mungkin lebih berat, itu membutuhkan waktu yang agak lama, gitu ya Pak ya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Secara kolaborasi, ya kan, itu seorang pimpinan tidak akan bisa menjalankan roda kebijakannya, tetapi harus ada orang lain, terutama adalah majelis guru. Jadi itulah yang mempermudah. Kebersamaan itu sendiri membuat kita bisa mengambil keputusan secara bijak. Tetapi apabila kasus itu diangkat lebih tinggi lagi, kita bisa pada beberapa kali dijawab tadi, ya, kita berdiskusi baik dengan koordinator wilayah, Pak Kolil, maupun Kolil, kemudian juga dengan kelas, sekolah, kemudian juga kalau tidak selesai kita naik lagi satu tingkat, itu tingkat kabupaten bisa melalui kepala dinas. Jadi persen-persen inilah, beliau-beliau inilah yang mempermudah kita, terutama saya sendiri sebagai sekolah, dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Jadi yang membantu Bapak itu kalau di sekolah tentunya bagi sekolah. Kemudian kalau mungkin ada kendala, Bapak bisa langsung ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ya, seperti Korwil, atau kecamatan atau lebih tinggi lagi. Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan di dalam etika ini, Pak? Semakin berat kasus yang dihadapi, semakin tinggi pengalaman seseorang. Apabila kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Sementara seperti itu, Ibu Istiwati, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti silakan diringkas dari jawaban-jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih untuk sharing hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari jawaban Bapak tadi dapat menjadi acuan untuk saya ke depannya, bahwa di sini pemimpin itu harus sering berbincang-bincang ataupun berdiskusi dengan bawahannya untuk mengetahui karakter-karakter bawahannya. Artinya ini Pak ya, supaya kita mengenal karakter-karakter dari bawahan kita, kemudian dalam mengambil keputusan itu kita mengutamakan mana yang lebih kecil, yang lebih mudaratnya, maksudnya lebih kecil, kemudian yang terbaik untuk semua pihak. Terima kasih untuk pengalamannya Pak, sharingnya. Sekian wawancara hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Perkenalkan Bu, nama saya Mistiawati, saya CDP Angkatan 11 Kabupaten Indragiri. Adapun tujuan saya ke sini adalah untuk wawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang Ibu lakukan, terutama di instansi yang Ibu pegang di SD nomor 1 Ibu. Ya, ada yang bisa dibantu? Ya Bu, maaf ya Bu ya, mengganggu waktunya sebentar. Adapun yang ingin saya tanyakan, yang pertama di sini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, terutama di SD nomor 1 ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Baik, saya coba jawab ya Bu Nis.
sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin ataupun leader di sekolah ini, tentu setiap harinya saya dihadapkan pada berbagai macam permasalahan atau tantangan yang mungkin kalau sudah diputuskan mungkin akan mudah diputuskan, namun untuk mengambil keputusan tersebut kita tidak bisa serta-merta langsung memutuskan. Tentu terlebih dahulu saya akan mengidentifikasi masalah dan mendengar berbagai masukan atau saran dari warga sekolah. Begitu ya Bu ya, tentunya Ibu harus mengidentifikasi, Ya. kemudian bekerja sama dengan Kolaborasi. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebagai kepala sekolah, tentu kita harus lihat dulu nih permasalahannya dari berbagai sisi. Biasanya saya meminta masukan dari guru-guru yang ada di sekolah ini. Walaupun nanti masalahnya tidak bisa selesai dengan saran dari guru-guru, mungkin kami akan berkolaborasi dengan komite sekolah untuk bisa mengidentifikasi atau menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Nah, dengan begitu, saya akan mengambil suatu keputusan terbaik yang sudah kami sepakati bersama. Mungkin meskipun nanti keputusan yang saya buat ini mungkin tidak sejalan dengan guru-guru yang tidak diharapkan dari guru, tapi selagi ini untuk kepentingan sekolah, saya harus bisa benar-benar menerapkan atau mengambil keputusan yang terbaik. Begitu ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah prosedurnya yang pertama, mungkin saya akan mengidentifikasi masalahnya dulu kan. Kemudian kita pahami dulu kasusnya seperti apa, tantangannya seperti apa. Nah, kemudian kita akan melakukan rapat kecil intern sekolah untuk bisa menyelesaikan atau mendengarkan pendapat dari guru-guru. Nah, kemudian nanti kan kita akan dengar saran dari guru apa cara penyelesaiannya bagaimana. Kalau tidak bisa, ya seperti saya bilang tadi, kami juga berharap dengan bantuan komite sekolah masalah ini bisa diselesaikan. Jadi langkah-langkahnya melalui rapat dulu ya, menerima masukan dari berbagai dari majelis guru ya, baru bisa diambil keputusannya. Ya, sharing gitu. Nah selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Keputusan yang dianggap efektif ya. Nah, yang pertama, keputusan ini dianggap efektif bila apa yang saya inginkan untuk kepentingan sekolah ini sama dengan apa yang guru inginkan. Jadi pemikiran kami sejalan gitu, untuk kebaikan sekolah ini. Jadi yang efektif itu sama pemikirannya Iya. terutama majelis guru yang Kita harus punya satu visi misi yang sama. ya. Nah Bu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Tantangannya yang pertama, seandainya nanti dalam keputusan yang kita ambil mungkin ada satu atau dua hal dulu yang tidak sesuai dengan keputusan kita. Itu pasti ya kan, karena dalam sekolah ini tidak semua pemikiran kita sama, jadi ini berbeda, ini juga berbeda. Tapi harapan saya, karena ini demi untuk kemajuan sekolah, saya berharap teman-teman jika ada yang tidak sesuai dengan keputusan saya, mereka bisa menerimanya dengan Tentunya mengambil dari yang pendapat yang terbaik. iya. Nah sekarang yang keenam Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal khusus dalam menyelesaikan suatu masalah itu saya kira nggak ada. Jadi kapan kita terbentuk suatu tantangan yang dihadapi di sekolah ini, udah kita langsung, yuk kita pikirkan teman-teman guru semuanya, apa nih solusinya, apa yang harus kita buat ke depannya. Nah, gitu. Jadi kalau jadwal khusus itu nggak ada. Jadi paling tidak di sekolah kan ada kombel, nah bisa juga sedang kombel itu nanti kita butuh saran dari teman-teman semua untuk kemajuan sekolah ini ya kita. Jadi tergantung juga dengan permasalahannya. Iya. Kalau misalnya saudara bisa diatasi, langsung bisa. Atasi. Kalau mungkin ada berat ya kita perlu waktu kolaborasi dengan Pada tingkat yang lebih. iya, dengan komite sekolah. Nah Bu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini, Bu? Faktor yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan yang pertama itu kita percaya pada kemampuan diri sendiri, Bu. Nah, kalau kita sudah percaya diri, kemudian kita sudah berkolaborasi dengan tim yang ada di sekolah yang bisa senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan atau keputusan di sekolah. Jadi selesai kasus kasus. Jadi pertama harus yakin dengan kemampuan diri sendiri, kemudian berkolaborasi dengan sejawat, ya. Nah Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Banyak sekali ya, kalau pengalaman atau pembelajaran yang bisa kita petik dari dilema etika. Ya, yang pertama, kita tidak bisa mengambil keputusan itu dengan secara tiba-tiba. Itu kita harus pikirkan dulu, mulai dari identifikasi masalah, kemudian lihat dari sudut pandang masalah itu, kemudian kita berkolaborasi bersama guru-guru untuk bisa menentukan keputusan yang tepat. Baik Bu, terima kasih untuk sharing kita hari ini. Alhamdulillah, semoga dari jawaban-jawaban Ibu tadi dapat menjadi acuan buat saya untuk kedepannya. Bahwa di sini pemimpin itu harus sering berdiskusi dengan bawahannya, kemudian apabila ada masalah tentunya harus diselesaikan bersama, kemudian mencari solusi yang terbaik untuk semuanya, ya Bu, ya. Terima kasih Bu atas sharingnya hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.